Kalau kita khotbah, pelayanan ke sana kemari, bisa bahasa roh, bisa bernubuat, bisa mendoakan orang sakit sembuh. Kalau kita masih kompromi dengan dosa, itu sebenarnya Anda dan saya sedang tidak percaya kepada Kristus. Itu menentukan. Makanya diturunkan Roh Kudus supaya kita mau bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau jatuh, bertobat lagi. Jatuh, bertobat lagi. Tapi jangan dosa yang sama berulang-ulang. Karena arti bertobat, saya ulangi, arti bertobat, aku tidak berpihak lagi kepada ketidaktaatan. Dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan, tegas berkata, di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ingatkan kami Tuhan, tidak ada kejadian apapun dalam hidup ini membuat kami di luar Engkau selain dosa. Oleh karena itu Tuhan, terus kau nyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu di kayu salib dan kuasa kebangkitan-Mu, bahwa hai maut, di mana kekuasaan? Kuasa maut dan dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Supaya kami jangan berbuat dosa lagi. Kau kirimkan Roh Kudus bagi kami ya Tuhan. Karena konsekuensi logis kau tebus kami bukan kepunyaan kami lagi. Melainkan kepunyaan-Mu sendiri. Supaya kami mengabdi, beribadah, dan taat kepada Engkau. Untuk itu dengan segala kasih kesabaran-Mu yang tak berkesudahan, bimbinglah kami meresponi karya-Mu. Bimbinglah kami meresponi Roh Kudus, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan tujuan-Mu, yaitu berkenan di hadapan Engkau. Untuk Roh Kudus berotoritaslah dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Ajar kami sangkal diri, pikul salib, sehingga kebenaran itu menjadi kesukaan bagi kami. Berbicaralah Tuhan. Kami sungguh memohon semua ini dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja kami. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara yang kekasih, sungguh luar biasa dan ajaib. Tuhan Allah yang tak terbatas mau jadi manusia. Tuhan Allah yang tak terbatas jadi manusia, mau mati karena dosa dan kejahatan kita. Jangan gagal fokus. Dosa yang paling serius dalam hidup ini. Ulangi, 1, 2, ya. Yes. Dosa yang paling serius dalam hidup ini. Ulangi lagi sekali lagi, 1, 2, ya. Yes. Kebenaran adalah yang paling indah dalam hidup ini. Ulangi sekali lagi lebih keras. 1, 2, ya. Kebenaran adalah yang paling indah dalam hidup ini. Camkan itu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sehingga orang percaya tidak gagal fokus lagi. Doa puasalah kita jangan berbuat dosa lagi. Doa puasalah kita supaya hidup benar. Itu Kristen yang benar. Gak usah lagi doa puasa kepada hal-hal lain yang tidak bersifat kekal. Kecuali Anda belum percaya atau Anda masih bayi rohani. Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya memaknai kekristenan tidak keliru, tidak keliru dan tidak keliru. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 11. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 11. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu baca ayat yang genap. Adapun ayat terakhir kita bersama-sama. Ayat 11 kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Dimulai dengan kalimat apa? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Jangan ragu lagi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjut ayat 8. Ya, kalau penghibur, kalau Roh Kudus itu datang pada kita, fokusnya 3 ini Bapak Ibu. Kalau fokus Anda yang lain, Anda sama sekali nggak ngerti makna kayu salib, makna kuasa kebangkitan. Fokus dia mengisapkan kita akan dosa dan akan kebenaran dan akan penghakiman. Lihat ayat selanjutnya, ayat 9. Ayat 8. Ya, ayat 9. Akan dosa, karena apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Lanjut ayat 10. Sama-sama baca ayat 11. 1, 2, iya. Akan penghakiman. Yes. Kekristenan sekarang ini sedang tidak biasa-biasa saja. Lebih banyak orang Kristen tidak fokus meresponi pekerjaan Roh Kudus tentang hal ini. Selalu dikaitkan Roh Kudus itu dengan sekedar mujizat-mujizat. Jangan anti mujizat. Sekaligus jangan fokus mujizat. Fokuslah perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Yang gak bisa iblis roh jahat lakukan. Perbuatan ajaib hanya 2. Ulangi, perbuatan ajaib hanya berapa? Hanya 2. Camkan, jangan lupa sampai mati. Yaitu bertobat. Ulangi, yaitu apa? Yes. Saking itu perbuatan ajaib, jika 1 orang saja di antara kita bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Saking perbuatan itu sangat ajaib, 1 orang aja dalam ruangan ini bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Camkan, kalau kau lumpuh berjalan, kankermu sembuh, mayat bangkit, tidak pernah ada sorak-sorai di surga. Tidak pernah ada sorak-sorai di surga. Catat baik-baik supaya kita nggak gagal fokus menjadi Kristen yang benar. Tuhan mau menyembuhkan saudara dan saya. Katakan amin. Tetapi itu tidak menentukan. Ini penting sekali. Makanya perumpamaan kejadian dalam Alkitab selalu saya angkat. Karena itu fakta diangkat dalam Alkitab. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya sembuh. Semuanya sembuh. Tapi satu yang mengerti tentang apa arti menentukan. Karena kesembuhan tidak menentukan. Ulangi, 1, 2, iya. Kesembuhan tidak menentukan. Ulangi sekali lagi, 1, 2, iya. Kesembuhan tidak menentukan. Jahatlah kami pendeta, hamba Tuhan, gereja. Kalau mendoakan orang lumpuh berjalan, buta celik, sekedar itu. Karena sakit sembuh, buta celik, lumpuh berjalan, kanker sembuh. Tidak menghalangi Anda dan saya binasa ke neraka. Kecuali sakitmu sembuh atau tidak sembuh. Kita mau meresponi karya terbesar. Lanjut. Dalam hidupku. Lanjut. Pengorbananmu. Itu berbobot kita katakan itu karya terbesar. Pengorbanan Kristus menyelamatkan kita. Kalau kita meresponi perbuatan yang ajaib. Yaitu bertobat Bapak Ibu. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, rata-rata orang Kristen dan lebih sedih lagi, rata-rata kami pendeta hamba Tuhan sulit sekali bertobat. Karena gagal fokus. Sebelum ajal kita tiba, tetap kita membutuhkan pertobatan. Saya ulangi, sebelum ajal kita tiba, tetap kita membutuhkan pertobatan. Kalau Anda sakit kanker, didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh. Malah meninggal, gak pernah Tuhan alamatkan situasi Anda itu sebagai kegagalan. Saya ulangi, gak pernah Tuhan alamatkan situasi saudara yang sakit gak sembuh, malah meninggal. Gak pernah Tuhan alamatkan itu kegagalan. Tidak pernah. Sebaliknya, kalau Anda sakit kanker, parah, dan parah, didoakan sembuh.
Gak pernah Tuhan alamatkan situasi Anda yang sembuh itu sebagai keberhasilan. Catat baik-baik. Karena keberhasilan itu bukan soal sembuh atau tidak sembuh. Karena keberhasilan pertama bicara pengorbanan dia menyelamatkan kita. Starting point bertobat. Ini penting sekali. Malanglah hidup Anda dan saya. Malanglah hidup Anda dan saya. Sakit kita sembuh atau enggak sembuh, tetap mengeraskan hati tidak mau bertobat. Malanglah hidup saudara dan saya. Kalau sakitmu sembuh atau enggak sembuh, tetap enggak mau bertobat. Malanglah hidup Anda dan saya. Kalau Anda menang pilkada, kalau Anda menang pemilihan DPRD, DPR, tetap enggak mau bertobat. Itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Sama-sama baca Bapak Ibu dengan keras. Arahkan ke diri sendiri. Bukan ke sebelah Anda. Bukan ke kiri kanan Anda. Bukan kepada orang lain. Kepada diri sendiri. Sama-sama baca dengan keras. 1, 2, iya. Aku berkata kepadamu. Lanjut. Tidak pernah firman Tuhan bobotnya gertakan. Gak pernah firman Tuhan bobotnya gertakan. Seluruh firman Tuhan pasti digenapi. Ini dimulai dengan kata, aku berkata kepadamu. Tidak semua ucapan Yesus dimulai dengan kalimat aku berkata kepadamu. Kalau ada ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, seolah-olah telunjuknya menunjuk kita dan sifatnya sangat pribadi. Dan jangan lupa sampai mati. Kalau ada kalimat aku berkata kepadamu, itu tertuju kepada diri kita pribadi. Dan jangan lupa sampai mati. Alkitab jarang menggunakan pembanding. Pembanding pertama, 10 orang sakit kusta semua sembuh, 1 yang selamat. Mayoritas orang sakit sembuh tidak selamat. Karena mayoritas, dengar baik-baik, orang sakit datang ke Tuhan Yesus tujuannya supaya sembuh atau bertobat. Tujuannya supaya sembuh atau bertobat. Sekedar supaya sembuh. Makanya orang yang sakit sembuh harus diarahkan untuk bertobat. Harus di follow up untuk bertobat. Karena kesembuhan tetap membinasakan Anda dan saya. 1:9. Mayoritas orang sakit sembuh lebih banyak nggak percaya karena di tujuan dia untuk sembuh akhirnya nggak dilanjutkan bertobat. Itu Alkitab kita. Jangan anti kesembuhan. Ulangi 1, 2, iya. Lebih keras. Jangan anti kesembuhan. Ulangi 1, 2, iya. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ulangi 1, 2, iya. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Anda dan saya belum pernah menyenangkan hati Tuhan sekedar sakit sembuh. Tapi Anda dan saya, sakitmu sembuh atau enggak sembuh, mau bertobat, itu menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Yes. Saya bicara pada diri saya, malanglah hidupmu Rituan Huta Barat kalau kau enggak mau bertobat. Tapi kenyataan Bapak Ibu, Alkitab mencatat perbandingan untuk bertobat beda untuk kesembuhan 1:9. Tapi untuk bertobat 1:99. Ini sedang terjadi Bapak Ibu. Jangan kita mempertontonkan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Khotbah, penyembahan bahasa roh, nubuat. Tapi tetap gak mau bertobat. Itu menyakiti hati Tuhan. Tapi kenyataan Alkitab berkata, dalam pertobatan 1:99. Menangislah kita kalau kita masih kompromi dengan dosa. Ayolah Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Gereja Betani Nginden adalah orang-orang percaya yang tidak mau lagi kompromi dengan dosa. Itu Kristen. Itu Kristen Bapak Ibu. Ayolah.
nyanyian kita, pelayanan kita, penyembahan kita, mana pernah menyenangkan hati Tuhan kalau kita masih kasar sama istri, ngelawan suami, anak-anak berontak terhadap orang tua, perjinahan, homoseks, lesbian masih kita lakukan, menipu, main judi, merokok. Ayolah. Kenyataan Alkitab, satu orang berdosa yang bertobat, 99 orang benar, gak memerlukan pertobatan. Siapa orang benar ini? Seluruh aktivis gereja, seluruh aktivis lembaga-lembaga Kristen. Sangat serius Bapak Ibu. Kita kira bisa khotbah, jadi pengkhotbah terkenal, itu kesimpulan rohani. Tidak, dan tidak. Malah kebanyakan kami pendeta terkenal, udah mulai hilang rohaninya. Ayolah, makanya kita jangan serupa dengan dunia ini melihat satu nilai. Seorang pendeta gembira sekali ketika jadi pemenang ketua sinode. Padahal untuk jadi ketua sinode, dia main uang. Ada apa ini? 99 orang benar, itu representatif dimulai dengan para pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah terkenal, ketua sinode, ketua majelis daerah, rektor sekolah teologi, dekan sekolah teologi, doktor teologi, yang kita simpulkan rohani yang salah. Sampai saya sedih ada orang ngomong sama saya, Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan siapapun orang, kalau nggak bahasa roh, pasti nggak masuk surga. Ada apa lagi nih? Kalau Anda nggak bahasa roh, pasti nggak masuk surga. Kenapa punya pemahaman seperti ini? Ayolah. Saudara yang kekasih, Alkitab mencatat ada bahasa roh. Siapa yang anti bahasa roh, binasalah Anda, sesat Anda itu. Tetapi siapa yang mengutamakan bahasa roh, Anda nggak ngerti kebenaran. Sesat juga itu. Ini penting sekali. Sama dengan apa? Tolong jawab Bapak Ibu. Semua orang percaya harus jadi pendeta tidak? Jawab dengan keras. Semua orang percaya harus jadi pendeta tidak? Karena tidak harus, itu tidak menentukan. Belum tentu saya pendeta lebih rohani daripada Anda. Belum tentu. Karena pendeta itu sebagai fungsi tidak menentukan. Semua orang percaya harus bisa khotbah enggak? Tidak. Karena tidak, itu tidak menentukan. Semua orang percaya harus berbahasa roh enggak? Tidak. Karena itu tidak menentukan. Semua orang percaya harus bisa bernubuat enggak? Tidak. Karena itu tidak menentukan. Semua orang percaya sakitnya harus sembuh enggak? Tidak. Karena itu tidak menentukan. Jawab yang keras Bapak Ibu. Semua orang percaya harus meninggalkan dosa dan kejahatannya tidak? Itu menentukan. Itu menentukan, itu menentukan, itu menentukan. Jangan main-main dalam dosa. Makanya Alkitab jelas. Kalau dia datang itu mengisafkan kita akan dosa. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita tahu dosa itu serius. Serius tidak serius satu masalah. Lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Ini berulang-ulang saya ajarkan di sekolah teologi, di kalangan para pendeta, di sinode. Supaya kita nggak gagal fokus. Nggak usah lagi doa puasa untuk sakit sembuh. Doa puasa, jangan berbuat dosa lagi Bapak Ibu. Itu kita meresponi pekerjaan Roh Kudus. Lihat ayat 9, lihat ayat 9. Karena ini menentukan. Tampilkan ayat 9 operator Yohanes. Yuk sama-sama baca Bapak Ibu. Ini menentukan. Sama-sama baca. Kalau boleh hafal. 1, 2, iya. Akan dosa. Anda percaya atau tidak percaya. Bukan karena Anda bisa khotbah atau nggak bisa khotbah. Stop. Anda percaya atau tidak percaya. Bukan karena Anda bisa bernubuat atau tidak bisa bernubuat. Anda percaya atau tidak percaya bukan karena Anda doktor teologi atau enggak doktor teologi. Anda percaya atau tidak percaya, Anda sedang main-main dalam dosa atau tidak, itu yang menentukan. Itu menentukan. Tampilkan lagi ayat 9 operator. Dengar baik-baik. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Kalau kita khotbah, pelayanan ke sana kemari, bisa bahasa roh, bisa bernubuat, bisa mendoakan orang sakit sembuh. Kalau kita masih kompromi dengan dosa, itu sebenarnya Anda dan saya sedang tidak percaya kepada Kristus. Itu menentukan. Makanya diturunkan Roh Kudus supaya kita mau bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau jatuh, bertobat lagi. Jatuh, bertobat lagi. Tapi jangan dosa yang sama berulang-ulang. Karena arti bertobat, saya ulangi. Arti bertobat, aku tidak berpihak lagi kepada ketidaktaatan. Arti bertobat, aku tidak berpihak lagi kepada ketidaktaatan. Karena dosa bicara tidak taat. Semua para pendeta, worship leader, singers, majelis, evangelis, apapun namanya. Kalau tidak taat, kalau berdosa, itu sama dengan gak percaya. Makanya kita harus bertobat terus menerus. Sederhana, dari awal Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, artinya kalau kau nggak taat, kau mati. Kalau kau taat, kau kekal. Itu konteksnya. Maka Bapak Ibu, Anda dan saya sedang mendukakan Roh Kudus, atau proses memadamkan Roh Kudus, atau proses menghujat Roh Kudus. Kalau kita tahu dosa, kita ulangi, dan kita ulangi. Tuhan Yesus sukacita sekali pada hari ini kalau kita bertobat. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Karena itu perbuatannya yang ajaib. Anda dan saya tidak pernah menyatakan aku kagum engkau Tuhan. Engkau mulia, engkau ajaib, engkau agung, engkau patut dimasyhurkan. Kalau kita masih kompromi dengan dosa-dosa. Gak ada arti semua kagum, kupuji engkau, kumulia engkau, kusembah engkau. Gak ada, itu menyakiti Tuhan. Tetapi kalau kita tahu dosa, kita minta ampun. Dan kita bilang, Tuhan kau kirimkan Roh Kudus supaya aku tidak mengulangi dosaku. Itu Tuhan senang sekali. Sehingga Alkitab bukan kurang kerjaan berkata, jika satu orang saja bertobat seisi surga bersorak-sorai. Lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau kau sakit kanker, kau gak disebut gagal. Kalau sakitmu sembuh, kau gak disebut berhasil. Kalau kau masih main-main dalam dosa, Tuhan bilang kau gagal. Kalau kau bertobat, tidak kompromi dengan dosa, Tuhan bilang kau berhasil. Harus lebih spesifik dan lebih tajam untuk kita gak gagal fokus ikut Yesus Kristus. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang menipu jangan lagi menipu. Yang sombong jangan lagi sombong. Yang hidup dalam kenajisan stoplah. Jangan kau lanjutkan lagi. Yang suka membentak orang tuanya, melawan orang tuanya. Jangan ulangi lagi. Itu lebih mengerikan daripada masalah apapun dalam hidupmu. Karena itu ketidaktaatan. Maka lihat ayat 10. Setelah kita nggak mau kompromi dengan dosa, kita diingatkan oleh Roh Kudus supaya kita hidup dalam kebenaran. Kalau orang Kristen lebih mengagungkan harta benda, sakit sembuh, daripada hidup dalam kebenaran, Anda dan saya masih sesat. Kalau orang Kristen mengagung-agungkan sekadar sakit sembuh, mujizat, harta berlimpah, tapi tidak hidup dalam kebenaran, Anda dan saya masih sesat, Bapak Ibu. Yang paling serius dosa, yang paling bernilai kebenaran. Ayolah. Makanya Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan, iya itu fokusnya. Benarlah kalian jadi suami istri. Jangan lagi mengkhianati perkawinan. Benarlah Anda jadi suami istri. Hai suami, kasihlah istrimu. Kalau kau taat, itu namanya berlawanan dengan dosa, tidak taat.
Kalau kau taat pada perintah Tuhan, itu bicara kebenaran. Maka Roh Kudus kurang kerjaan kalau nggak fokus supaya kita meninggalkan dosa, supaya kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus kurang kerjaan kalau fokusnya kita tidak lagi berbuat dosa. Kalau bukan fokusnya kita tidak dalam kebenaran. Kurang kerjaan Roh Kudus Tuhan. Ini fokus. Roh Kudus dikirimkan memfollow up pekerjaan Kristus. Supaya kita jangan berbuat dosa lagi, supaya kita hidup dalam kebenaran. Biarpun saya bisa khotbah kemana-mana di dunia ini, kalau hidup saya nggak benar, tetap saya nggak rohani. Karena bukan di khotbah saya rohani. Bukan di nubuat mujizat saya rohani, bukan. Hidup saya dalam kebenaran atau tidak. Makanya pendeta pengkhotbah nggak menentukan dia rohani atau enggak. Karena bukan di khotbahnya, bukan di nubuatnya, bukan di mujizatnya dia rohani. Hidupnya benar atau tidak. Ini penting sekali. Jangan dukakan Roh Kudus. Kita ke gereja, kita pelayanan, tetapi masih hidup nggak benar. Rentenir, main judi, pinjam uang, belagak lupa, nggak mulangin. Jangan sampai hidup kita nggak benar. Karena ini menurut samping dosa, bukti kita nggak percaya, tapi kebenaran bukti kita percaya. Karena Yesus pergi kepada Bapa, kita tidak bicara melihat lagi, maka kita orang Kristen hidup benar. Itu membuat hidup kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang, sehingga dunia ini mengenal Yesus dari orang percaya, bukan sekedar bisa khotbah, bukan sekedar bisa bernubuat, bukan sekedar bisa berbahasa roh, bukan bisa sekedar bisa buat mujizat, tetapi utamanya hidup Anda benar atau tidak, hidup saya benar atau tidak, itu yang menentukan. Di luar itu tidak menentukan. Makanya spesifik sekali pekerjaan Roh Kudus. Dan dua hal ini puncak respon kita pekerjaan Roh Kudus. Ayat 11. Ayat 11. Sama-sama baca Bapak Ibu. Ayat 11. Yohanes 16:11. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Akan penghakiman. Kita tidak berbuat dosa lagi. Tidak berpihak kepada ketidaktaatan. Hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran. Itu kelihatan nanti masa penghakiman. Makanya Roh Kudus ingatkan kita. Puji Tuhan sakitmu sembuh atau enggak sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan kau bisa khotbah atau enggak bisa khotbah, jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan kau jadi rektor sekolah teologi atau ketua sinode, jangan berbuat dosa lagi. Itu fokus Roh Kudus menginsafkan kita, jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan sakitmu sembuh atau enggak sembuh. Puji Tuhan kau bisa bernubuat atau enggak bernubuat. Puji Tuhan kau bisa khotbah atau enggak bisa khotbah. Puji Tuhan kau rektor sekolah teologi atau tidak rektor. Puji Tuhan kau ketua sinode atau tidak. Hiduplah dalam kebenaran, jangan enggak benar lagi. Ini fokus Roh Kudus. Kalau ini kita enggak fokus, kita tidak pernah meresponi Roh Kudus dengan benar. Maka orang percaya jangan lagi fokus sekedar Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan. Yes, tapi jangan lagi fokus sekedar itu. Bagi orang percaya. Kita harus fokus. Yesus akan datang kedua kali bukan sebagai juru selamat. Yesus akan datang kedua kali bukan dalam konteks besar anugerahnya. Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim. Kalau orang percaya tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa, Anda akan mengalami kekecewaan yang tak berkesudahan. Tetapi kalau orang percaya mau terus-menerus bertobat, ketika dia sadar ada salahnya, dia minta ampun dan tidak lagi mengulangi. Hidup dalam kebenaran, menjadi suami yang benar, menjadi istri yang benar, menjadi anak yang benar, menggunakan uang yang benar. Kalau kau sekolah dengan benar, kalau kau pacaran pergaulan yang benar. Kalau fokus kita itu, kita nggak takut masa penghakiman. Yang sepakat tepuk tangan yang keras. Ya, fokus kita kebenaran. Nggak adil Anda meresponi salib Kristus, meresponi kuasa kebangkitannya, kalau akhirnya tidak fokus kepada kebenaran.
Makanya pekerjaan Roh Kudus nyata melalui firman-Nya. Sejalan dengan firman-Nya. Yuk kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Roh Kudus dengan firman itu sejalan. Jangan gunakan firman kepada hal-hal yang lain. Ini fungsi firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini firman. Segala yang tuliskan di dalam Allah. Bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, menunjukkan kesalahan. Semua khotbah apapun temanya, semua seminar tentang firman Tuhan apapun temanya, harus berfungsi menegur dosa. Itulah Injil yang asli. Kalau khotbah, seminar hanya sekedar mengenakkan telinga, percayalah Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti melindungi Anda. Tuhan akan memberkati usaha Anda. Tanpa ditegur dosa, Anda menghina firman Tuhan, Anda menghina Roh Kudus. Karena firman Tuhan berfungsi, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Sehingga jemaat, kalau mendengar khotbah, ditegur dosa Anda bersyukur. Karena Anda menghormati firman. Kalau Anda dengar firman, fokus Anda kesembuhan, fokus Anda lunas utang Anda, tapi Anda nggak mau ditegur dosa Anda, ya selesailah. Yang berikutnya, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Halo Bapak Ibu, perkawinan orang Kristen yang benar pasti makin lama makin bahagia. Karena pasangan saya punya pasangan, saya terus diperbaiki kelakuan saya. Jangan arahkan pasangan kita harus diperbaiki kelakuan. Enggak. Wajarlah istri saya berbahagia. Karena dia punya suami bukan hanya pendeta, bukan hanya khotbah, tapi hidup saya makin diperbaiki kelakuan saya. Maka wajarlah Tuhan berkata, apa yang dipertemukan oleh Allah, nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai kalau dipertemukan. Kalau kita mau mendekati firman, diperbaiki terus kelakuan kita. Indikator, indikasi engkau dan saya hidup benar, rumah tangga Anda lah makin lama makin bahagia. Karena Anda orang-orang percaya, terus diperbaiki kelakuan kita. Kan itu ukuran rohani. Kalau ukuran rohani, saya khotbah di mana-mana, saya pelayanan, jemaat saya banyak, tapi nggak ada perubahan kelakuan saya. Itu mana pernah ngerti rohani? Sama sekali nggak pernah mengerti rohani kalau nggak diperbaiki kelakuan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Puncaknya apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Ayolah. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Khotbah yang benar bisa dipelajari. Khotbah yang benar bisa bobotnya keterampilan. Khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan. Kalau suami yang benar, pasti itu kelakuan. Mana orang lebih menyimpulkan rohani? Khotbahnya benar atau dia suami benar? Seringkali orang menyimpulkan rohani, khotbahnya bagus sekali. Iya, memang gereja memerlukan khotbah yang bagus. Gereja memerlukan khotbah yang bagus. Tapi khotbah yang bagus bukan kesimpulan orang itu rohani atau enggak. Dia lakukan enggak khotbahnya? Yuk kita buka Matius 23 ayat 1-3. Dia lakukan gak khotbahnya? Matius 23 ayat 1-3. Perhatikan ayat ini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Apa katanya? Lihat ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Karena itu, sebab itu, turutilah dan lakukanlah berapa bagian. Tidak sebagian, enggak 3 bagian. Tapi segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Karena ajarannya benar. Ajarannya benar, maka Tuhan katakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka. Ajarannya benar, khotbahnya benar. Tapi berikutnya apa? Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Gak semua khotbah yang benar, mengajar yang benar, seminarnya benar, identik rohani. Tidak semua. Makanya mana ada penghormatan kita kepada firman Tuhan, kepada Roh Kudus, kalau gak terus-menerus diperbaiki kelakuan kita.
Makanya setelah bertobat lahir baru, jangan Anda dikendalikan. Sekali selamat, tetap selamat. Hati-hati kalimat itu. Sehingga Anda nggak ada rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Yuk kita buka Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu fokus Kristen. Taat. Taat itu berlawanan dengan tidak taat. Taat itu berlawanan dengan dosa. Kalau ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, kelihatan di ketaatan. Jangan melanggar lampu-lampu lalu lintas. Jangan dari mobil Anda, seenaknya Anda buka kaca, keluarkan sampah, lempar ke jalanan. Jangan yang begitu-begitulah. Taat. Berbahagialah rumah tangga Anda, si istri menghidupkan tunduk pada suami, si suami menghidupkan sangat mengasihi istri, anak-anak menghidupkan kebenaran firman taat, menghormati orang tua. Itu sudah mujizat luar biasa. Itu bukti pekerjaan Roh Kudus terjadi di rumah tangga Anda. Sekalipun Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda nggak pernah jadi pengkhotbah, nggak ada masalah. Tapi banyak sekarang rasanya bangga anak pengkhotbah, bukan anak taat. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, lanjutkan Bapak Ibu. Apa katanya? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada lama saya nggak ketemu anak rohani saya. Suatu kali ketemu, dia umpetin rokoknya. Sedih. Salam Pak Ridwan. Saya bilang, Salam. Kok pantat kau berasap? Aduh. Dikira rokok bisa diumpetin. Asapnya naik. Kenapa kau takut ketika aku ada? Padahal Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kenapa kalian gak takut akan Tuhan? Lebih takut pada pendeta kepada hamba Tuhan daripada ke Tuhan. Seperti aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Walaupun gak ada hamba Tuhan. Walaupun gak ada orang melihat. Jangan berbuat dosa lagi. Taat menjadi pelaku firman. Roh Kudus senang sekali kalau kita hidupkan kebenaran ini. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Roh Kudus senang sekali. Bagian-bagian terakhir. Yuk kita buka 1 Korintus 15. Ayat 53 sampai 58. Ini respon pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58. Perhatikan. Karena yang dapat binasa ini. Tubuh kita yang kelihatan ini. Yang kelihatan itu gak kekal. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa. Maka perjuangan kita bukan lagi sekedar sakit sembuh. Karena yang sembuh pun tetap mati. Selalu saya ingatkan. Puji Tuhan ibu sakit kankernya sembuh. Puji Tuhan. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Karena kesembuhan tidak pernah membatalkan kematian. Makanya karena yang dapat binasa ini harus, kalau harus gak boleh langgar. Karena ini menentukan. Mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Kita genapi apa kejadian 2000 tahun lampau. Yesus sudah dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, melucuti kuasa maut. Dia bangkit pada ketiga, menang atas dosa. Itu hanya sejarah dan masa lampau. Kalau kita nggak kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan tidak kompromi dengan dosa dan hidup dalam kebenaran, maka itu dibicara supaya yang tidak dapat binasa nih mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang Yesus lakukan ketika dia mati dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada yang ketiga, mengalahkan kuasa dosa itu maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu harus kita genapi. Jangan sekedar masa lampau Yesus menang atas dosa. Masa kini Yesus yang kita terima, yang memberikan keselamatan bagi kita, kita harus nyatakan dengan menang atas dosa. Walaupun Anda bisa khotbah atau nggak bisa khotbah, bukan khotbahnya yang menentukan. Menang atas dosanya yang menentukan. Walaupun Anda bisa bahasa roh atau nggak bisa bahasa roh, walaupun sakitmu sembuh atau nggak sembuh, walaupun Anda bernubuat atau nggak bisa bernubuat, walaupun Anda dokter teologi atau nggak pernah sekolah teologi, disimpulkan dengan menang atas dosa dengan cara meresponi pekerjaan Roh Kudus supaya kita tidak berbuat dosa lagi, meresponi pekerjaan Roh Kudus supaya kita menjadi hidup yang benar, menjadi suami yang benar, menjadi istri yang benar, menjadi anak yang benar. Baru kita genapi apa yang dilakukan Yesus itu. Ini dia. Makanya starting point ayat 57.
Apa ayat 57? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. De jure, kita lanjutkan de facto dengan meresponi pekerjaan Roh Kudus. Jangan berbuat dosa lagi, taat dalam kebenaran. Sehingga ketika masa penghakiman tidak menakutkan kita lagi. Itu Kristen. Fokus ke situ. Sekali lagi, puji Tuhan Anda bisa khotbah atau nggak bisa khotbah. Puji Tuhan sakitmu sembuh atau nggak sembuh. Bukan itu fokus. Fokus ini. Maka supaya konkret ayat 58. Konkretnya gimana? Ayat 58. Karena itu artinya pemahaman yang kita dapat dengan pekerjaan Roh Kudus, tujuannya apa? Dengan hidup yang harus mengenakan yang tidak dapat binasa, apa yang kita harus lakukan? Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu satu arti. Berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu satu arti. Apa itu? Pelaku firman. Buka operator sebelum kita lanjutkan ayat 58 ini. Buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Apa itu berdiri teguh? Jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Itu kelompok pertama. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, taat. Dosa tidak taat. Hidup yang kebenaran bicara ketaatan kepada firman. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kokoh. Akhirnya enggak goyah. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kokoh, teguh, giat dalam pekerjaan Tuhan kalau kita jadi pelaku firman. Khotbah belum tentu giat dalam pekerjaan Tuhan. Pelaku firman itu artinya giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya khotbah di satu gereja belum tentu melayani Tuhan. Saya khotbah di satu gereja belum tentu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saya diundang gereja kecil 1 tahun sebelumnya, kemudian 1 bulan saya batalin, saya terima khotbah di gereja besar, apakah itu giat dalam pekerjaan Tuhan? Tidak. Jangan menipu, jangan main-main. Allah tidak pernah dipermainkan. Khotbah belum tentu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi pelaku firman itu artinya berdiri teguh, gak boleh goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita mengasihi istri kita? Karena kita berdiri teguh, gak goyah, kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa istri tunduk pada suami? Karena dia berdiri teguh, gak goyah, dia giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa anak-anak harus menghormati orang tua? Karena dia berdiri teguh, gak goyah, dia giat dalam pekerjaan Tuhan. Pelaku firman itu giat dalam pekerjaan Tuhan. Di luar itu tidak. Kalau saya dosen teologi ya, tapi saya nggak pelaku firman. Saya ngajar perjanjian lama, saya ngajar bahasa Ibrani, tetapi istri saya pukulin. Mana pernah saya giat dalam pekerjaan Tuhan? Makanya apa perintah Tuhan kita lakukan? Itu pekerjaan Tuhan. Maka kelompok kedua, siapa itu? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, lanjut, dan tidak melakukannya. Orang Kristen di hadapan Tuhan, kalau di luar Kristen udah nggak ngerti lah, dari luar itu. Orang Kristen dibagi 2 Tuhan. Bukan Katolik Protestan. Itu tidak perbedaan signifikan di hadapan Tuhan. Bukan Protestan karismatik. Itu tidak perbedaan signifikan di hadapan Tuhan. Orang Kristen dibagi 2. Dengar firman Tuhan. Ada yang pelaku, ada yang tidak pelaku. Termasuk Anda semua. Anda semua nanti pulang, ada yang pelaku, ada yang tidak pelaku. Itu menunjukkan Anda benar-benar percaya Yesus Kristus, Anda menerima pekerjaan Roh Kudus atau tidak. Bukan bisa khotbah atau enggak. Anda pulang dengar firman ini, tetap Anda tidak mau bertobat, Anda bertobat, Anda itu mengindikasikan Anda meresponkan Roh Kudus atau tidak. Anda mendengarkan firman ini, mau jadi pelaku firman atau tidak pelaku firman, itu menunjukkan Anda meresponi pekerjaan Roh Kudus benar atau tidak. Bukan yang lain. Yang lain-lain itu bukan ukuran utama. Ini dia. 2. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Orang yang tidak pelaku firman mendukakan Roh Kudus. Orang yang tidak tunduk pada suami mendukakan Roh Kudus. Orang yang tidak mengasihi istrinya mendukakan Roh Kudus. Orang yang tidak hormat kepada orang tuanya mendukakan Roh Kudus. Sekalipun kau bisa khotbah. Ini penting supaya fokus kita pelaku firman. Untuk itu kita menandakan penghormatan kepada kuasa kebangkitannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lihat, tetapi setiap orang ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang kokoh dan teguh pelaku. Kalau Anda enggak pelaku, itu menunjukkan Anda tidak meresponi pekerjaan Roh Kudus. Kembali kita 1 Korintus 15 ayat 58, bagian-bagian terakhir.
1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, barilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu pekerjaan Tuhan. Apapun kelakuan pasangan kita, jangan korbankan kita mengasihi pasangan kita. Apapun kelakuan pasangan kita. Itu Kristen. Apapun kelakuan orang tuamu, mertuamu, bapak ibu, jangan Anda tidak menghormati orang tuamu dan mertuamu. Itu namanya jangan goyah. Apapun kelakuan iparmu, menantumu, jangan goyah. Tetap ampuni kesalahan orang lain. Kalau kamu karena berulang-ulang, karena kelakuan iparmu, kelakuan menantumu, begitu menjengkelkan, akhirnya Anda menyimpannya, dan Anda berkata, aku tidak mengampuni, aku benci, tetap aku nggak ngomong sama dia. Itu pekerjaan iblis sedang Anda responi. Ini penting sekali, sekalipun kau bisa pelayanan. Kalau kau tidak mengampuni, kau sedang meresponi pekerjaan iblis. Ini penting, giatlah selalu pekerjaan Tuhan. Berikutnya, bagian penutup. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, arti persekutuan dengan Tuhan, menyatu dengan Yesus Kristus. Arti menyatu dengan Yesus Kristus, kita diciptakan segambar dengan Allah. Karena dosa, hilang kemuliaan Allah. Gambar Allah itu hilang. Apa itu kasih? Maka ketika kita hilang, Yesus datang ke dunia, dialah adalah gambar kesempurnaan kealahan. Kolose 1 ayat 19. Maka ketika kita bertobat, lahir baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kita responi dengan aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Bukan bicara volume, tapi bicara otoritas. Aku jadi Tuhan bagi diriku harus makin berkurang. Itulah bertobat terus menerus. Tuhan berdaulat atas diriku makin bertambah. Ini proses penciptaan ulang. Supaya kita kembali segambar dengan dia. Itu penghormatan utama kita bicara selamat. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Kristus adalah gambar kesempurnaan. Maka kita kembali kepada kehendak semula Allah, yaitu segambar dengan dia. Penciptaan ulang. Efesus 2 ayat 8-10. Tapi proses itu untuk menyatu dengan Tuhan. Untuk hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Untuk sangkal diri pikul salib. Untuk aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Kalimat berikutnya. Tetap 1 Korintus 15 ayat 58. Operator. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab kamu tahu bahwa dalam penyatuan dengan Tuhan, untuk taat perlu sangkal diri dan pikul salib. Ini bahasa aslinya gini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya gambar Allah pulih, ada unsur jerih. Ada unsur jerih. Karena untuk sangkal diri yang bukan kebiasaan kita bela diri, ada unsur perlawanan dalam diri, ada unsur jerih. Dan bisa membuat kita payah. Rasanya mau undur. Saya menikah masuk 40 tahun. Waktu saya menikah, saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya menikah, saya sudah pelayanan ke sana kemari. Begitu menikah, konflik. Ya. Saya tahu istri saya menderita banget dengan pola hidup saya. Karena istri saya itu super bersih, saya orangnya sembarangan. Mengikuti cara dia, itu rasanya bisa jerih dan membuat payah. Untuk jadi pelaku firman, itu proses perjuangan. Ku berjuang sampai akhirnya, lanjut. Itu ada unsur jerih dan payah Bapak Ibu. Kalau benar-benar fokus kita tidak lagi nggak taat, fokus kita taat. Ada perjuangan yang membuat jerih dan payah. Untuk segambar dengan Kristus, nggak segampang mendoakan lumpuh berjalan seketika, mendoakan buta cilik seketika, membelah laut merah seketika. Nggak segampang itu. Perbuatan ajaib setelah bertobat adalah pelaku firman. Sehingga Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ketika saya konflik, seolah Tuhan berkata, ada enggak rituan saya perintahkan kamu mengasihi istri? Ada Tuhan. Berbahagialah orang pelaku firman. Berbahagia enggak kau mengasihi istri? Menderita Tuhan. Sampai 6 tahun perkawinan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mampu melanjutkan perkawinan ini. Ada unsur jerih dan payah. Tapi saya tutup seperti doa Getsemane, di mana Yesus juga mengalami kepayahan. Di Getsemane dia berdoa, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalulah.
Untuk ketaatan itu nggak bisa instan. Segampang mendoakan lumpuh berjalan, segampang mendoakan kanker sembuh, segampang menciptakan langit dan bumi. Jadi langit jadi, jadilah bumi. Segampang membelah laut. Nggak segampang itu. Makanya jadi murid diproses. Disertai dengan tetap kita membutuhkan pertaubatan terus menerus. Tuhan, aku nggak mampu melanjutkan perkawinan ini. Ujilah aku Tuhan. Sedikit pun aku tidak mau menyeleweng. Aku pun tidak mau cerai. Tapi aku nggak mampu Tuhan. Karena itu cabutlah nyawa saya Tuhan. Saya berdoa begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan dengan sederhana berkata, memang ikut Tuhan itu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit bisa membuat jerih payah. Tapi akhirnya jiwa berglori, saya pilih taat. Segala sesuatu dari dia. Istrimu dari siapa? Dari engkau Tuhan. Pernah enggak aku salah pilih? Ampuni Tuhan, enggak Tuhan. Perlu enggak aku minta nasihat sama kau pilih istri? Enggak Tuhan, enggak berani. Kalau istrimu dari saya, tahu enggak? Istrimu itu enggak pernah saya salah pilih. Amin Tuhan, amin. Bukan saja enggak pernah salah pilih. Saya memberikan yang terbaik. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Nah mulai belajar saya. Rohani itu bukan di khotbah saja Ridwan. Rohani itu jadi suami yang benar. Pelaku firman dalam rumah tangga. Walaupun ada unsur jerih dan payah. Jangan korbankan kesetiaan menjadi pelaku firman. Supaya penutup bobotnya tidak sia-sia. Itu Kristen. Bangkit berdiri. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Tugasnya menginsafkan kita akan dosa. Supaya jangan berbuat dosa lagi. Makanya Roh Kudus terdiri dari dua kata. Roh dan Kudus. Kekudusan hidup itu menunjukkan kau benar-benar mengerti pekerjaan Roh Kudus. Itu ciri utama. Dengan jangan berbuat dosa lagi. Kalau ada dosa dan kejahatanmu, ditegur sementara firman Tuhan diberitakan, mintalah ampun, minta ampun. Tetap kita memerlukan pertobatan terus menerus. Yang sepakat katakan amin. Tahap berikutnya, kita sedang menyenangkan Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam kebenaran Bapak Ibu, kesimpulan rohani adalah ketika hidup dalam kebenaran sekalipun kau bisa khotbah atau nggak bisa khotbah. Sekalipun kau nggak pendeta atau pendeta. Kesimpulannya kita hidup benar atau tidak benar. Marilah bapak-bapak, jadilah suami yang benar. Marilah ibu-ibu, jadilah istri yang benar. Anak-anak, jadilah anak-anak yang benar. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kita sekalian, hiduplah dalam kebenaran. Itu yang membuat kita gak takut masa penghakiman. Malah ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dari hati yang kita paling dalam kita sanggup berkata, I love you Lord, aku mencintai Engkau Tuhan. Itulah orang-orang yang menghormati salib, kuasa kebangkitannya dan pekerjaan Roh Kudus. Yang sungguh-sungguh mau menghormati hal itu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jika ada dosa dan kejahatan ditegur, akui dan bilang Tuhan aku tidak mau lagi ulangi. Aku tidak mau berpihak lagi kepada ketidaktaatan kepada dosa. Ambil keputusan untuk hidup benar. Itu kehidupan yang menunjukkan kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ketika kita berdoa yang sakit sembuh. Puji Tuhan ketika kita berdoa sakitmu tidak disembuhkan. Fokus kita hidup dalam kekudusan dalam kebenaran. Sehingga masa penghakiman itu kita hadapi dengan sukacita. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus.
Engkau sangat mengasihi kami semua. Sehingga terus dengan kasih kesabaran-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran, menuntun kami, mengarahkan kami, meresponi karya agung Kristus di kayu salib karena dosa dan kejahatan kami. Karya kuasa kebangkitan Kristus bangkit pada tiga, mengalahkan kuasa dosa, yaitu kuasa maut. Kau naik ke surga, Kau curahkan Roh Kudus atas kami, supaya apa yang Kau lakukan melalui kematian kuasa kebangkitan-Mu itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kami, dengan kami mau senantiasa bertobat, tidak mau mengulangi dosa-dosa kami, hidup dalam kebenaran, karena hal itu yang menentukan kami pada masa penghakiman. Maka jemaat gereja Betani Indahnya Tuhan mengerti kebenaran firman ini. Roh Kudus follow up, supaya setiap kami tidak gagal fokus, tidak mengulangi dosa-dosa kami. Kalau ada dosa-dosa berikutnya, kami mohon ampun dan tidak ulangi lagi. Kami mau hidup dalam kebenaran. Dan ketika Engkau datang kedua kali, Engkau berkata, sabaslah engkau hambaku yang setiawan, karena kami mau taat dan setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekalipun ada unsur jerih yang bisa membuat kami payah, tetap kami beriman. Pencobaan kami tidak pernah melampaui kekuatan kami. Bahkan segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga gak ada alasan kami untuk tidak finishing well. Semua kami boleh finishing well. Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang